Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadah Muriansyah, SEMM, dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Tangerang Raya dengan NIDN 0428 017108. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen pada gelombang pertama yang diselenggarakan Kemendikti tahun 2025. Saya melakukan penyusunan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada saat ini adalah mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan bobot 3 SKS. Di dalam mata kuliah ini dilaksanakan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di dalam outline pembelajaran yang kami berikan kepada mahasiswa, tentunya pertama mengenai dokumen pembelajaran. Dan kedua, dalam deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa mulai pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir. Berikutnya dengan sistem pembelajaran, nanti akan kami sampaikan. Yang keempat, dengan menggunakan metode pembelajaran. Berikutnya, tentunya dengan micro teaching. Di dalam materi kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa, yaitu dengan melalui mata kuliah ini untuk mengajak kepada para mahasiswa untuk mengaplikasikannya dari teori kepada praktek. Di dalam sistem pembelajaran yang kami berikan kepada mahasiswa, tentunya melalui proses secara keseluruhan dan komponen yang saling berkaitan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Di dalam komponen sistem pembelajaran ini, yaitu menggunakan materi pembelajaran dengan tujuan untuk menjabarkan pencapaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Berikutnya dengan menggunakan media ataupun sumber belajar yang sekarang sedang ramai-ramainya di media sosial ataupun di media elektronik, mahasiswa lebih mudah untuk mencari sumber-sumber ataupun materi-materi yang kami berikan sehingga mahasiswa jauh untuk lebih berkembang. Di dalam evaluasi pembelajaran, tentunya peran dosen dan mahasiswa yaitu adalah dosen sebagai fasilitator, mentor, dan evaluator. Dan kedua, mahasiswa sebagai objek yang aktif yang belajar secara mandiri maupun secara kolaboratif. Di dalam jenis pembelajaran ini tentunya mahasiswa dan dosen digunakan 3 metode, yaitu pertama bisa digunakan dengan tatap muka antara dosen dan mahasiswa dan langsung berdiskusi. Dan kedua, menggunakan daring yang sekarang lebih banyak lagi digunakan ataupun dipakai di beberapa perguruan tinggi. Yang terakhir dengan menggunakan modul. Di dalam perkuliahan ini tentunya dosen memberikan 7 item, yaitu di dalam penilaiannya. Yang pertama adalah yang paling penting itu menggunakan ataupun kehadiran daripada mahasiswa. Mahasiswa sangat berarti ataupun 80% minimal kehadiran harus diikuti. Yang kedua itu tugas individu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, kuis. Setiap kali selesai perkuliahan kami selalu memberikan latihan ataupun review yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa. Yang keempat, tentunya ada penilaian secara diskusi sejauh mana aktifnya mahasiswa di dalam bertanya ataupun di dalam kolaborasi di dalam pembelajaran. Yang keenam, sini sudah kita ketahui bahwa di dalam penilaian itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang tidak boleh ditinggalkan oleh mahasiswa. Di dalam perkuliahan yang paling penting bagaimana caranya
capaian mahasiswa yang harus dikuasai selama di dalam perkuliahan. Tentunya pertama, mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum. Dan kedua, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berkelompok. Untuk itu, mahasiswa dituntut luaran daripada mata kuliah pemasaran ini adalah bagaimana caranya mahasiswa bisa memberikan ataupun mengaplikasikan dari teori ke dalam praktek yang tentunya melalui digital marketing yang sekarang sedang tren dalam sistem pemasaran. Yang kedua, karya mahasiswa yang berhaki dan diterbitkan sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya. Untuk itu, mata kuliah manajemen pemasaran ini membahas mengenai sebuah kajian tentang dalam dunia bisnis dan dinamis dan kompetitif. Untuk itu, mata kuliah pemasaran ini membekali ataupun dirancang untuk pemahaman menyeluruh mengenai konsep, prinsip, praktek, manajemen pemasaran modern, serta keterampilan analisis dan strategik dalam merancang dan mengelola kegiatan pemasaran secara efektif. Dengan melalui mata kuliah ini, ataupun mata kuliah pemasaran ini, mahasiswa akan diajak untuk mengaplikasikan dari berbagai topik seperti, ataupun diantaranya adalah analisis lingkungan. Selamat siang semuanya. Gimana? Semangat semuanya? Semangat. Oke. Sekarang masuk ke perkuliahan, yaitu pada pertemuan ke berapa? Ke-6 ya? Ke-6. Saya akan buka dulu materinya. Oke. Baik, sudah pernah mendengar yang dimaksud dengan Integrated Marketing Communication Strategic? Sudah pernah mendengar? Belum. Oke ya. Jadi yang dimaksud dengan Integrated Marketing Communication Strategic itu adalah, kita lihat dulu ya. Pertama, proses perencanaan komunikasi pemasaran ya, yang strategik dan terintegrasi untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten dan menarik tentang merek kepada konsumen melalui berbagai saluran komunikasi. Nah, di sini kalian harus mengetahui bahwa di dalam merek itu adalah memiliki strategik bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada konsumen, agar konsumen itu mengerti produk apa yang kita sampaikan dan bagaimana kelebihannya, sehingga konsumen ingin mencoba dan bahkan untuk membelinya. Nah, itulah yang penting harus kita ketahui. Ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini itu adalah, pertama mengenai tujuannya, kedua komponen utama IMC, ketiga, keempat proses perencanaan ya, proses perencanaan, yang kelima strateginya, yang keenam keunggulannya, yang kedelapan tantangannya, yang kesembilan evaluasi, yang kesepuluh penutup. Mungkin tidak semuanya akan saya jelaskan, tetapi beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada mahasiswa itu adalah bagaimana caranya mahasiswa mengetahui IMC ini dapat menarik konsumen agar konsumen itu bisa membeli produk yang kita sampaikan ataupun produk yang kita jual. Pertama di sini ada beberapa hal komponen IMC itu adalah, pertama membangun identitas dan citra merek. Ya, apa itu identitasnya? Dan kedua citra mereknya. Citra merek itu adalah sangat diminati oleh konsumen, dan konsumen di sinilah yang mengatakan bahwa produk ini adalah produk yang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Nah, untuk membangun itulah yang harus kita sampaikan kepada konsumen. Kedua, meningkatkan efektivitas. Ketiga, menyampaikan pesan. Keempat, menjangkau audiens. Dan kelima, meningkatkan loyalitas. Saya ambil yang terakhir. Bagaimana caranya meningkatkan loyalitas? Loyalitas itu adalah ditawari atau disampaikan atau diberikan iming-iming yang lain, tetap konsumen memilih produk yang kita jual ataupun produk yang kita berikan kepada konsumen. Contoh misalnya
di dalam suatu produk itu banyak merek-merek yang lain, ya ada Samsung dan sebagainya, dan ada Xiaomi ataupun yang lainnya. Saya tetap pilih Samsung. Itulah yang disebut dengan loyalitas kepada produk, ya. Nah, ini kenapa konsumen itu harus produsen itu harus membangun kepercayaan kepada konsumen, ya. Diganti ataupun di pesaing-pesaing yang lain datang, tetap kita menjadikan produk yang kita jual itu adalah menjadi harapan ataupun menjadi perhatian khusus oleh konsumen untuk memilikinya, walaupun sudah berganti tipe, ya. Kedua di sini, Pak, bagaimana di dalam komponen utama dalam IMC ini? Pertama, perlu kuat memberikan periklanan, ya. Iklan di sini itu sekarang mungkin televisi sudah berkurang, ya kan. Kedua, radio sudah pernah tidak mendengarnya, ya. Yang ketiga, dan sebagainya. Yang paling penting itu dengan media sosial sekarang itu. Jadi produk yang periklanan di sini itu adalah produk yang kadaluarsa. Sekarang itu adalah bagaimana caranya meningkatkan promosi melalui media sosial. Hampir setiap mahasiswa, hampir setiap orang pasti memiliki handphone. Di dalam handphone banyak aplikasinya, terutama mungkin YouTube, TikTok dan sebagainya, pasti itu iklan penuh semuanya. Inilah yang dipakai pada saat ini, ya. Ini promosi penjualan, kalian sudah mengetahui, ya, yang disebut dengan promosi penjualan di situ dengan diskon sebagainya. Sekarang bukan masalah diskon ataupun kupon, bukan. Bagaimana caranya konsumen itu mengetahui produk yang kita pilih ataupun konsumen pilih menjadikan produk unggulan di situ. Walaupun harganya mahal, tidak ada diskon, tetap saya akan membelinya. Nah, bagaimana caranya meraih ataupun merayu konsumen untuk menjadikan produk yang kita jual itu adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Oke, itu beberapa hal yang mungkin saya tidak menyampaikan semuanya. Yang berikutnya di sini adalah proses perencanaan di dalam IMC, ya. Ini ada 8 komponen. Salah satunya itu adalah analisis SWOT. Mungkin mahasiswa sudah mengetahui di dalam materi yang saya sampaikan ataupun mata kuliah yang lainnya, banyak sekali, ya, yang dikatakan analisis SWOT itu. Kelebihannya, kekurangannya, peluangnya dan tantangannya ini harus kalian analisis. Bagaimana caranya menjual produk itu adalah kelebihannya bisa gak diterima oleh konsumen, ya. Nah, inilah yang disampaikan itu adalah menjadikan suatu analisis. Jangan sampai produk yang kita jual itu sia-sia dan tidak diterima oleh konsumen, ya. Berikutnya identifikasi, penetapan tujuan, pengembangan usaha, penentuan anggaran, pelaksanaan, evaluasi, kontrol, dan di sini itu yang jelas evaluasi dan kontrol. Bagaimana caranya kita menjual produk itu, kenapa tidak laku, gitu kan? Andai pun terjual dengan baik, tetap harus terkontrol dengan baik juga. Kenapa? Jangan sampai ada pesaing itu masuk kepada kita dan menjadi kita terkalahkan oleh produk yang baru. Nah, itulah harus terkontrol, ya. Berikutnya di sini ada strategi dalam IMC itu bagaimana caranya meningkatkan penjualannya, yaitu dengan strategi post PS pull, ya, artinya mendorong produk ke konsumen melalui perantara. Bisa dengan cara yang lain. Perantara itu siapa? Dengan berbagai agent, ya, dengan berbagai konten-konten yang lainnya yang jelas bagaimana caranya bisa diterima oleh konsumen, ya. Kedua, konsisten dan sinergi antar elemen komunikasi, ya. Tidak boleh berubah, tetap harus komitmen, harus konsisten. Apa yang kita jual dengan kenyataan itu adalah seimbang, ya. Tidak boleh iklannya bagus tetapi realitanya tidak bagus. Sekarang banyak produk-produk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Di iklan hebat, begitu datang tidak sesuai. Itu akan menjadi konsumen kecewa, ya, dan yakin tidak akan membeli lagi. Oke. Berikutnya, keunggulan di dalam IMC itu apa keunggulannya? Pertama di sini efisiensi biaya, ya. Kedua, citra merek yang lebih kuat, yang lebih mengena di konsumen itu. Ditawari dengan merek yang lain, tetap saya akan memilih merek
tersebut ya. Intinya kita bisa mengimbanginya. Yang ketiga, komunikasi lebih relevan, dan keempat, peningkatan konversi pemasaran. Yaitulah mungkin mahasiswa bisa lebih paham dan lebih mengerti, sehingga ini bisa sekali di dalam pemasaran jauh lebih mengena dan jauh lebih mengikat kepada konsumen. Nah, ujungnya evaluasi dan pengukuran kinerjanya, bagaimana brand customer ataupun conversion dan return marketing itu tetap harus dipertahankan. Jangan sampai brand kita itu terkalahkan oleh produk-produk yang lainnya ya. Jadi itulah mungkin mahasiswa bisa melihat dan sejauh mana kita bisa memasarkan produk dan strateginya bagaimana. Jangan sampai produk yang kita jual itu terkalahkan oleh merek-merek yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Saya menerangkan. Jelas? Ya. Bagaimana menurut Bapak strategi pemasaran yang lebih efektif? Saya mengamati di pasaran itu masih banyak orang yang menggunakan brosur. Apakah itu efektif untuk meningkatkan penjualan atau tidak, Pak? Baik. Sekarang bagaimana caranya meningkatkan penjualan yang efektif, ya kan? Jadi mohon maaf, apa namanya? Mutia ya. Mutia. Sekarang banyak sektor ataupun banyak cara untuk menjual produk yang lebih efektif. Arti efektif di sini itu tidak banyak mengeluarkan biaya. Dulu waktu kuliah, untuk menyampaikan iklan ini harganya sangat mahal sekali. Televisi itu bisa mencapai ratusan juta. Pihak koran itu mencapai puluhan juta. Majalah sebagai. Sekarang tinggal maunya. Bagaimana efektifnya tadi melalui media sosial. Sekarang kenapa? Mahasiswa itu jauh lebih menggunakan penjualan digital marketing. Saya yakin sangat murah sekali. Bisa dengan konten tersendiri menjual ini sebagainya. TikTok isinya adalah penjualan ataupun marketing sangat murah sekali. Tidak bayar kan? Bicara orang ingin membelinya, penasaran, dan bagaimana cara pemesanannya? Pesan, transfer, langsung kirim, sehari sampai di rumah. Tidak ada kata-kata lain lagi. Tidak perlu pakai pesan radio, televisi, sebagainya. Sekarang brosur aja udah dipegang langsung dibuang. Ya, itu tidak efektif. Sekarang yang efektif itu adalah menggunakan media sosial. Tidak. Sekarang musimnya saya tidak tahu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, entah mungkin ganti lagi. Kenapa? Karena marketing itu adalah ilmu yang sangat cepat sekali dalam perubahannya. Ya, mudah-mudahan kamu jauh lebih mengena ataupun bisa mengikuti di dalam promosi, di dalam marketing itu akan lebih berkembang. Mungkin tidak terbayangkan dengan cara apa lagi tahun 2030. Oke, untuk sementara kita cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita minggu depan kita ketemu lagi. Dan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Tentunya ini akan meningkatkan minat belajar mahasiswa yang lebih aktif dan efisien lagi. Oke, selamat siang semuanya. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.